Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andika Rivaldi, Muhammad Pakadi Aksa, Muhammad Tubagus Syaputra, dan Pangeran Rafli Priyatama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian kita, yaitu yang berjudul Peran Komunikasi Antar Pribadi dalam Merekrut Anggota Baru Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Manusia yaitu makhluk yang berkomunikasi. Tindakan komunikasi dilakukan dan berusaha dipahami sejak manusia lahir di dunia ini. Bahkan hal seperti ini kerap dipandang sebagai penanda dari keinginan untuk pengakuan eksistensi sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Cara manusia melakukan tindakan komunikasi kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan usia, situasi lingkungan yang dipelajarinya, serta kemajuan teknologi yang menyertainya. Komunikasi adalah proses di mana individu maupun sekelompok manusia menciptakan serta menggunakan beberapa informasi agar saling terhubung satu sama lain di lingkungannya. Suatu kegiatan guna menciptakan hal baru kemudian disampaikan kepada halayak luas. Suatu perilaku lisan maupun nyata di mana pelaku berusaha mendapatkan efek yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam cara individu untuk melaksanakan interaksi kepada individu lainnya. Ada yang menggunakan media untuk menyampaikannya, ada yang menyampaikan komunikasi satu arah, dua arah, ada yang disampaikan secara pribadi ataupun secara kelompok yang memiliki tujuan yaitu memusyawarah mencapai mufakat. Dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi sangat berperan penting untuk menelaah atau mengidentifikasi pribadi dan juga mengekspresikan siapa diri kita. Dan itu ialah langkah utama kita membangun, memperbaiki, mempertahankan, dan dapat mengubah hubungan baik dengan individu lainnya. Dengan adanya komunikasi antar pribadi dapat membangun hubungan manusia yang bermakna karena adanya pendekatan di dalamnya. Dalam komunikasi antar pribadi sangatlah penting dilakukan untuk mendukung kelancaran komunikasi organisasi. Komunikasi antar pribadi yang baik dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman atau rasa saling tidak percaya. Istilah Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu organisasi yang aktivitasnya sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa. Tugas dari BEM tersebut pun mencakup banyak hal, mulai dari melaksanakan program kerja hingga menjadi perwakilan aspirasi mahasiswa. Pengertian BEM tidak semata-mata pengertian secara teoritis saja. Itulah sebabnya dalam realita di lapangan, tiap anggota BEM tidak akan dijelaskan pengertian BEM secara teoritis, namun juga harus memiliki karakteristik dan sikap yang harus dimiliki, yaitu sifat kekeluargaan, membina, dan mampu mendisiplinkan anggotanya. Ya, nama saya Andika Rivaldi. Pada sesi berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Nah, berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian kami ini adalah bagaimana peran komunikasi dalam perekrutan anggota baru Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tubagus Syaputra. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian kami dan permasalahan yang didapat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunikasi antar pribadi dalam merekrut anggota baru pada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa BEM atau biasa kita dengar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa adalah jembatan penghubung antara mahasiswa dan lembaga, di mana bahwa mahasiswa dapat menyalurkan sumbangan saran ataupun suaranya kepada pihak lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan di kampus atau universitas. Atau lebih jelasnya seperti ini, tidak mungkin mahasiswa biasa menyampaikan suara atau keinginan mahasiswa langsung ke petinggi universitas. Tentunya BEM berfungsi sebagai penampung saran atau aspirasi mahasiswa, lalu dia akan menampung semua itu lalu melaporkan ke petinggi universitas untuk diproses apakah aspirasi tersebut harus dibuat atau harus dibentuk untuk segala aspek kebutuhan mahasiswa. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya peran
prestasi antar pribadi dalam sebuah organisasi, di mana bahwa perilaku sikap atau kesopanan